Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli an arifakum binafsi. Ismi Dina Sulesti. Ana thalibah minal Jami'ah Al-Islami Al-Hukumiyah Sultan Maulana Hasanuddin Banten fi Kulliyatit Tarbiyah wa Ta'lim min qismi Ta'limil Lughatil Arabiyyah fi faslid dirasati tsalis jim. Baik, anna huna saubayyinu lakum bimaudhu peran pendidikan dalam kehidupan masyarakat. Nah, apa sih peran pendidikan dalam masyarakat itu? Kita bahas dulu tentang pendidikan, pengertian pendidikan. Apa sih pendidikan itu? Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak atau secara mandiri. Setiap pengalaman yang memiliki efek formatif pada cara orang berpikir, merasa, atau tindakan dapat dianggap pendidikan. Pendidikan umumnya dibagi menjadi tahap seperti prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, dan kemudian perguruan tinggi, universitas, sampai ke magang. Nah, masyarakat. Pengertian dari masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau sebaliknya, di mana kebanyakan interaksi antara individu-individu yang terdapat dalam sekelompok tersebut. Kata masyarakat ini juga berakar dari bahasa Arab, yaitu musyarakah. Arti yang lebih luasnya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas-entitas lain. Nah, masyarakat adalah sebuah kelompok atau komunitas yang interdependen atau individu yang saling bergantung antara yang satu dengan yang lainnya. Pada umumnya, sebutan masyarakat ini dipakai untuk mengacu sekelompok individu yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur. Kemudian ada hubungan pendidikan dengan masyarakat. Di sini kita ulik dulu dengan kondisi masyarakatnya. Kondisi masyarakat mempengaruhi perbaikan pendidikan di Indonesia. Semua orang menginginkan agar pendidikan diperbaiki. Ada yang melihat perbaikan pendidikan dari sudut perbaikan untuk guru yang memerlukan perbaikan pendidikan guru, pembinaan karir, dan penghasilan guru. Di satu pihak, pendidikan bertujuan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang lebih baik, lebih maju, dan lebih sejahtera bagi rakyat seluruhnya. Kemudian pendidikan juga memerlukan pegangan dan pedoman ke arah mana masyarakat itu akan bergerak, pandangan dan sikap hidup yang dikehendaki masyarakat dalam perjuangannya mencapai tujuannya. Juga ini dapat berpengaruh kuat ya terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermanfaat. Selanjutnya di sini ada pengertian dari sekolah. Sekolah itu apa sih? Sekolah itu adalah lembaga sosial yang berfungsi untuk melayani anggota-anggota masyarakat dalam bidang pendidikan. Hubungan sekolah dan masyarakat adalah suatu proses komunikasi antar sekolah dan masyarakat dengan tujuan meningkatkan pengertian anggota masyarakat tentang kebutuhan pendidikan serta mendorong minat dan kerjasama para anggota masyarakat dalam rangka usaha memperbaiki sekolah. Nah, dan pendidikan juga harus memenuhi kebutuhan daripada masyarakat itu sendiri, sehingga kelak terbentuklah masyarakat yang madani, yang dimana kemudian dalam Undang-Undang Negara Indonesia yang telah dirumuskan tentang pendidikan yang mengikuti atas kebutuhan masyarakat sekitar, yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Selanjutnya, Al-Quran juga menyuruh agar setiap kita untuk saling mengingatkan dan memberikan pengetahuan untuk sesama agar kelak tidak termasuk ke dalam golongan orang yang merugi sebagaimana terdapat pada surat At-Tahrim ayat 6 yaitu hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, dalam ayat di samping secara tegas dikatakan agar umat Islam untuk selalu saling mengingatkan sesama. Walaupun itu hanya bersifat sangat kecil, setidaknya
Setiap masing-masing manusia mempertanggungjawabkan semua perbuatan mereka sendiri. Demikian juga dalam lingkup yang lebih luas, yaitu lingkup masyarakat, di mana masyarakat harus memiliki solidaritas yang tinggi terhadap sesama, sehingga proses pendidikan tetap berjalan dengan baik dan lancar. Di mana juga semua anggota masyarakat memikul tanggung jawab membina, memakmurkan, memperbaiki, dan memerintahkan yang ma'ruf, melarang yang mungkar. Jadi juga ada peran pendidikan dalam masyarakat. Sebagai suatu kekuatan yang menentukan prestasi dan produktivitas di bidang lain. Nah, menurut Profesor Ritchie juga bahwa sehingga pendidikan berkenaan dengan fungsi yang luas dalam perbaikan kehidupan mutu masyarakat, terutama membawa warga masyarakat yang baru mengenai tanggung jawab bersama di dalam masyarakat. Ya, ini pengertian pendidikan. Kemudian, pendidikan dalam arti luas adalah meliputi seluruh umat manusia sepanjang sejarah adanya manusia dan sepanjang hidup manusia. Sedangkan pendidikan dalam arti sempit diidentikan dengan pendidikan formal yang hanya menyangkut pribadi yang secara sukarela mengikutinya, mengikutinya. Kenatipun dalam kenyataan negara-negara yang maju dan sedang berkembang, pada tiap-tiap organ negara diwajibkan belajar untuk tingkat-tingkat tertentu. Hal ini adalah merupakan perwujudan betapa urgensinya pendidikan bagi manusia, betapa pentingnya ya pendidikan bagi masyarakat dan sekitarnya. Kemudian di sini ada fungsi-fungsi pendidikan. Fungsi-fungsi pendidikan itu ada 6 ya. Yang pertama itu ada fungsi sosialisasi. Apa itu fungsi sosialisasi? Kita bahas. Fungsi sosialisasi itu adalah pendidikan yang diharapkan mampu berperan sebagai proses sosialisasi dalam masyarakat bisa berjalan dengan baik, sehingga proses sosialisasi bisa berjalan dengan wajar dan mulus. Oleh karena orang tua dan keluarga berharap sekolah dapat melaksanakan proses sosialisasi tersebut dengan baik. Dalam lembaga-lembaga ini, guru-guru di sekolah dipandang sebagai model dan dianggap dapat mengemban amanat orang tua, keluarga, dan masyarakat agar anak-anak memahami dan kemudian mengadopsi nilai-nilai budaya masyarakatnya. Nah, contohnya apa sih fungsi sosialisasi itu? Contohnya adalah ya untuk membentuk pola perilaku dan kepribadian seseorang berdasarkan kaidah nilai dan norma suatu masyarakat itu sendiri. Terus di sini ada fungsi kontrol sosial. Apa sih fungsi kontrol sosial itu? Di sini juga ada sekolah. Sekolah dalam menanamkan nilai-nilai dan loyalitas terhadap tatanan tradisional masyarakat yang harus juga berfungsi sebagai lembaga pelayanan sekolah untuk melakukan kontrol sosial. Melalui pendidikan semacam ini, individu juga bisa mengambil nilai-nilai sosial dan melakukan interaksi dalam kehidupannya sehari-hari. Terus sekolah juga adalah sebagai lembaga yang berfungsi untuk mempertahankan dan mengembangkan proses sosialisasi serta kontrol sosial diharapkan bisa mendidik peserta didiknya lebih berkualitas sehingga tatanan masyarakat bisa terjalin dengan baik. Selain itu, sekolah juga berfungsi sebagai alat pemersatu dan segala aliran dan pandangan hidup yang dianut oleh para siswa. Terus ada fungsi pelestarian budaya masyarakat. Sekolah mempunyai tujuan untuk mempersatu budaya-budaya etnik yang beraneka ragam, juga harus melestarikan nilai-nilai budaya daerah yang masih layak dipertahankan seperti bahasa daerah, kesenian daerah, budi pekerti, dan suatu upaya mendayagunakan sumber daya lokal bagi kepentingan sekolah dan sebagainya. Nah, sebagai contohnya adalah adanya kurikulum pendidikan yang mengadakan pelajaran muatan lokal, khususnya di daerah Jawa Barat untuk
pelestarian budaya di setiap sekolah diwajibkan adanya muatan lokal, yaitu mata pelajaran bahasa Sunda serta kesenian setempat. Begitu juga untuk daerah-daerah yang ada di Indonesia, dimaksudkan supaya siswa lebih cinta terhadap daerahnya serta tanah air. Kemudian ada fungsi seleksi, latihan, dan pengembangan tenaga kerja. Nah, jika kita amati apa yang terjadi dalam masyarakat dalam rangka menyiapkan tenaga kerja untuk suatu jabatan tertentu, untuk seleksi masuk suatu perguruan tinggi selalu diadakan seleksi gitu. Sebagai contohnya adalah untuk proses seleksi masuk sekolah tertentu harus mengikuti ujian, terus harus menyerahkan nilai UN atau NEM. Dan setelah penyerahan nilai itu, maka dicari yang tinggi dari nilai tertentu sampai nilai yang terendah. Namun jika nilai yang digunakan dalam proses seleksi itu, maka bagi yang mendapat nilai rendah harus menerima perlakuan untuk masuk ke sekolah dengan kualitas yang baik. Demikian pula untuk mendapatkan jabatan pada pekerja tertentu. Mereka juga diharuskan mengikuti seleksi dengan berbagai cara yang tujuannya untuk memperoleh tenaga kerja yang cakap dan terampil sesuai dengan jabatan yang akan dipangkunya. Kemudian, ada fungsi pendidikan dan perubahan sosial. Fungsi pendidikan dalam perubahan sosial dalam rangka meningkatkan kemampuan peserta didik yang analisis kritis, berperan untuk menanamkan keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai baru tentang cara berpikir manusia. Pendidikan pada abad modern telah berhasil menciptakan generasi baru dengan daya kreasi dan kemampuan berpikir kritis. Sikap tidak mudah menyerah pada situasi yang ada dan diganti dengan sikap yang tanggap terhadap perubahan. Cara-cara berpikir dan sikap-sikap tersebut akan melepaskan diri dari ketergantungan terhadap bantuan orang lain. Dengan demikian, peserta didik selain sebagai memahami perubahan dalam kehidupan sosial bisa juga sebagai agen perubahan itu sendiri. Pendidikan dan perubahan masyarakat. Selanjutnya adalah fungsi sekolah dalam masyarakat. Mengenai adanya 3 bentuk pendidikan, yaitu pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non-formal. Pendidikan formal disebut juga sekolah. Oleh karena itu, sekolah bukan satu-satunya lembaga yang menyelenggarakan pendidikan, tapi masih ada lembaga-lembaga lain yang juga menyelenggarakan pendidikan. Sekolah berbagai penyelenggara pendidikan mempunyai 2 fungsi, yaitu sebagai partner masyarakat dan sebagai penghasil tenaga kerja. Sekolah sebagai partner masyarakat akan dipengaruhi oleh corak pengalaman seseorang di dalam lingkungan masyarakat. Dan selanjutnya adalah lembaga penyelenggara pendidikan. Lembaga pendidikan adalah wadah berlangsungnya aktivitas pendidikan. Lembaga pendidikan berdasarkan kategori jenis pendidikan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 adalah pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, yaitu contohnya pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Kemudian pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal, serta bisa dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Seperti contohnya lembaga bimbingan belajar, pendidikan kepemudaan, pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM, dan lain-lain. Kemudian ada pendidikan informal, yaitu jalur pendidikan dari keluarga lingkungan terdekat. Pendidikan informal biasanya berupa pengajaran yang dilakukan secara terstruktur. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan.
Mungkin di sini saya akan eh, menjelaskan kesimpulannya, menyimpulkan materi tadi, yaitu pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh seorang dewasa terhadap pihak lain yang belum dewasa agar mencapai kedewasaan. Sehingga dengan demikian pendidikan diharapkan bisa digunakan untuk memanusiakan manusia. Dalam pendidikan sendiri perlu suatu penunjang, yaitu berupa lembaga yang menyelenggarakan sehingga pendidikan bisa berjalan. Di antaranya lembaga yang dimaksud bisa berupa sekolah, langgar, dan pondok pesantren. Sebagian besar masyarakat memandang bahwa lembaga-lembaga pendidikan sebagai peranan kunci dalam mencapai tujuan sosial. Selain itu, pendidikan diharapkan bisa menjawab dari semua fungsi yang ada. Mungkin ini adalah pemateri yang dapat saya sampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Nah, sekian dan terima kasih dan syukron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.